Desa Gejihan merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Gunung Mungkal, Pati, Jawa Tengah. Menjadi salah satu belahan bumi pertiwi yang menyimpan berjuta hal menakjubkan, dengan luas wilayah 548 hektar, desa ini lebih dari cukup untuk memenuhi segala kebutuhan warganya. Berdasarkan data monografi desa, penduduk desa Gejihan mencapai 2.266 jiwa. Desa ini terbagi menjadi 3 dukuh, yaitu Dukuh Ciluko, Dukuh Gejihan, dan Dukuh Wedelan. Fasilitas publik di desa Gejihan meliputi kantor balai desa, 2 masjid, 1 gereja, dan 13 musola yang terbagi menjadi 4 musola di Dukuh Ciluko dan 9 lainnya di Dukuh Gejihan. Sedangkan dalam aset pendidikan, Desa Gejihan memiliki 1 sekolah dasar, 2 madrasah Islamiyah, 1 madrasah Sanawiyah, kelompok bermain, taman kanak-kanak, serta taman pendidikan Al-Quran. Desa Gejihan menjadi salah satu wilayah yang penuh dengan pesona keindahan. Harmoni alam secara alami telah menyatukan mereka dalam lingkaran kehidupan yang saling berkesinambungan. Sumber daya alam dilimpahkan penuh di dalamnya, menciptakan hubungan antara manusia dan lingkungan yang mulai terbangun dalam ikatan yang kuat. Penduduk desa Gejihan memenuhi kebutuhan ekonominya melalui bertani, beternak, dan berwirausaha. Industri kreatif unggulan yang menjadi salah satu kebanggaan desa Gejihan yaitu produk UMKM keripik dari Hasanah Snack. Selain produk UMKM keripik Hasanah Snack, madu juga menjadi produk UMKM unggulan desa Gejihan. Banyak penduduk yang berternak lebah dan memproduksi madu. Produk madu khas Gejihan sendiri telah didistribusikan secara lokal dan diekspor ke beberapa negara tetangga. Mula-mula saya usaha bikin keripik ya macam-macam dari pokoknya yang bisa saya dripping, saya bisa mulai dripping gitu. Pertama-tamanya memang dari tales. Bapaknya tuh ke ladang ngambil tales, lalu dia nyoba itu diiris, dirajang ya. Jadi saya goreng, jadi dripping terus selanjutnya terus jadi gitu, jadi mau bikin usaha ini saya sendiri sama suami. Terus semakin lama ya nggak bisa ini ya apa ya reso ikut dewi lah, reso nangani dewi. Jadi ini ambil tukang bungkus, terus dulunya juga ada yang goreng, ada yang tukang gorengi kayak tales gitu, ada yang goreng. Terus singkong, yang pisang tuh nggak ada yang bisa, kecuali saya sama suami yang bisa masukin ke warung-warung gitu, warung-warung kecil, warung kopi, warung ya seperti ya warung-warung yang di dekat-dekat gitu. Terus semakin lama semakin berjalan baik gitu, lancar, terus sampai mana-mana, sampai Kayen, Karaban. Mayoritas penduduk desa Gejihan memeluk agama Islam, sehingga banyak kegiatan masyarakat yang syarat akan nilai-nilai agamis dan nuansa religius yang kental seperti rutinan sholawat, pembacaan maulid al-Barzanji, dan yasinan di masjid setiap hari Kamis malam Jumat. Untuk menjalin kedekatan antar warganya, mereka bersama-sama mengadakan kegiatan rutinan seperti kumpulan RT setiap minggunya. Walaupun mayoritas penduduk desa Gejihan memeluk agama Islam, namun perbedaan tidak membuat penduduk setempat bergesekan satu sama lain. Mereka dengan penuh kesediaan menerima segala perbedaan yang ada, sehingga penduduk desa Gejihan hidup dengan penuh rasa toleransi dan saling menghargai. Desa Gejihan mempunyai sisi sejarah yang masih terjaga kelestariannya. Salah satunya yaitu Punden yang terletak di Dukuh Gejihan.
untuk kebiasaan masyarakat pada umumnya ya, kalau menurut usia masing-masing Mas. Kalau usianya muda itu biasanya ada yang masih kuliah ya, terus ada yang bekerja, terus ada yang bercocok tanam. Jadi di sini itu beberapa aspek, mulai dari kaum buruh, pegawai maupun masih pelajar di sini. Jadi kalau pas hari Minggu ya rame, tapi kalau pas hari-hari biasa ya sepi seperti itu ya. Untuk mata pencaharian di Desa Gajian mayoritas itu pertanian. Jadi di sini itu pertanian, perkebunan, tapi di sini untuk sawah sendiri jarang. Bahkan nyaris berapa persen ya, paling 10% atau 20% itu untuk di desa sini itu. Jadi enggak begitu banyak, tapi yang paling banyak di sini adalah perkebunan. Jadi mulai kebun jeruk, kebun durian. Di sini juga sudah mulai menanam pohon alpukat juga banyak di sini, tapi yang mayoritas itu adalah perkebunan ini singkong. Kalau acara tertentu di sini yang jelas untuk sedekah bumi itu biasanya kalau bulan nasional itu April, tapi kalau bulan Jawa itu biasanya Apit. Jadi untuk Apit itu sendiri harus memakai hari Kamis Pahing. Jadi kalau mungkin di hari Kamis Pahing bulan Apit itu tidak ada, itu baru bisa diajukan atau di belakangnya gitu, seperti itu. Untuk gajian kalau dulu itu voli itu waktu kecil itu gajian itu selalu nomor 1, tapi karena sekarang itu mungkin kurang ini ya, pemuda-pemudanya kan banyak yang di luar kota, banyak yang merantau itu. Tapi yang jelas untuk ciri khas Desa Gajian itu mulai dari hasil pertanian, ketela, durian, itu Gajian sudah luar biasa. Kalau ciri khas orangnya umum. Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah setempat mengadakan kegiatan posyandu untuk balita dan posbindu untuk lansia setiap bulannya pada tanggal 12. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Susilo Yudhianto, Kepala Desa Gajian, Kecamatan Gununggal, Kabupaten Pati. Besar harapan saya sebagai Kepala Desa Gajian dalam periode ini agar supaya Desa Gajian bisa semakin maju dalam hal perekonomian maupun dalam hal pembangunan, yang mana telah jadi visi misi saya sebagai kepala desa, yaitu untuk memajukan Desa Gajian. Terus harapan saya buat rekan-rekan UMK Kudus yang mana selama 30 hari ini telah melaksanakan KKN di desa kami. Sebelumnya saya atas nama pribadi dan juga atas nama pemerintahan Desa Gajian mengucapkan banyak terima kasih kepada rekan-rekan UMK Kudus serta dari Universitas UMK Kudus yang mana telah mempercayakan desa kami sebagai tempat KKN. Sangat berkesan, banyak kesan buat kami pemerintahan Desa Gajian, buat teman-teman rekan-rekan UMK Kudus yang selama KKN ini sangat membantu dalam pemerintahan desa kami, baik di bidang pendidikan, bidang ekonomi maupun bidang hukum. Besar harapan saya semoga apa yang telah beliau mereka ini laksanakan selama KKN di sini sangat bermanfaat untuk warga desa kami. Pesan dari saya buat rekan-rekan UMK Kudus yang sedang KKN di sini, terus belajar, jangan patah semangat. Semoga menjadi orang sukses semua, amin. Dan semoga mendapatkan hasil ujian kuliah dengan nilai kumlot. Dan yang pasti, yang terakhir pesan dari saya, semoga saja silaturahim ini tidak putus sampai di sini.
kita selalu bersilaturahim, siapa kapan saja kami siap terbuka untuk kalian semua. Terima kasih.